Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahaladzim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama' alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Assalamu alayka ya malaika jaman. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya rijalul ghaib. Assalamu alayka ya miftahul ghaib. Assalamu alayka sayyiduna wa rasuluna sahma sahibul wafatajul alimin. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqqi nur Muhammad la ilaha illallah Muhammad wujudullah la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kembali Abah ada di majelis dan bisa melaksanakan live sebagaimana mestinya, karena kemarin selama 3 hari 2 malam Abah melakukan perjalanan Tour de Java ya, adalah sampai ke Madura, dan tadi malam acara terakhir di Madura. Dan sekarang alhamdulillah sudah kembali ke Bekasi sahabat. Terima kasih atas doanya, dan buat sahabat-sahabat yang berjumpa yang dari Magelang, dari Semarang, dari Jogja, dari Jember, dari Surabaya, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, dan juga dari Gilimanuk ya, dari Banyuwangi, dan semuanya yang hadir, yang bisa mewajah. Semoga mudah-mudahan adalah kita senantiasa bersahabat ya, kita senantiasa adalah saling mendoakan, menyayangi, memaafkan ya, dan senantiasa berbagi di antara saudara ya yang sudah bertemu semuanya. Pada malam hari ini wabil khusus barangkali yang di TikTok maupun yang di Facebook ya, tidak ada pengajian karena mungkin pengajiannya hanya ada di YouTube ya sahabat. Tapi tidak apa-apa, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, adalah kita bagaimana membuka tirai Tuhan, bagaimana adalah menyambungkan dengan Tuhan ya, baik secara
maka Abah menggunakan kunci sesungguhnya penyambungan kita dengan Tuhan adalah nafas tadi sahabat, nafas masuk dan nafas keluar. Maka disitulah bagaimana di dalam hikam yang sering Abah bahas adalah ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada setiap napas kau hembuskan kecuali padanya terdapat takdir yang dia berlakukan padamu. Nah disinilah juga makna daripada doa da'aya da'u adalah bagaimana menghadirkan, dan juga bagaimana ma'id ada yang udu adalah bagaimana adalah menyambungkan, mengembalikan tadi semua. Karena disinilah sesungguhnya persoalannya. Persoalan kebanyakan dari kita adalah masih pada pertatanan dohir sehingga segala yang dilakukannya syirik. Ataupun ada sebagian yang sudah berada pada tatanan batin di dalam tapi tidak didohirkan, itu juga adalah kafir, tertutup tadi semua. Jadi dikeluarkan saja syirik, tetapi masuk ke dalam saja adalah kafir, sahabat tadi semua ya. Maka disinilah adalah bagaimana tujuan tauhid wahada yuwahidu tauhidan adalah bagaimana menyatukan semuanya. Bagaimana mengawinkan dohiron wa batinan tadi semua. Inilah tujuan. Sesungguhnya kamu sudah bisa merasakan surga di sini kalau seandainya sudah tersambung dengan Dia. Nah disinilah ada yang fana, ada yang bako, ya, ada yang wujud, ada yang adam, ya. Nah inilah yang harus ditauhidkan oleh kita. Maka pada malam hari ini sahabat, mari kita lebih perdalam tentang bagaimana menyambungkan, karena segala sesuatu adalah tentang bagaimana adalah menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan adalah bagaimana adalah perjalanan dari Nabi Adam sampai kita baginda Nabi Muhammad adalah sama. Nabi isbat misinya adalah. Tetapi bukan berarti yang hilang ini semua hilang. Maka tadi secara batin kita harus mampu melihat Allah, tetapi dohirnya kita melihat, nah itu. Karena disinilah juga kamu harus bahagia di tempat dohir ini. Jadi kalau seandainya kamu dohir saja syirik, tidak mampu ke dalam, tetapi kalau dalam saja adalah kamu kafir tadi semua. Jadi sini tujuan tauhid. Kenapa kalau syariat saja syirik, kalau hakikat saja kafir tadi semua, ya. Maka syariat dan hakikat itulah pada nafas masuk dan nafas keluar. Maka boleh Abah katakan sesungguhnya nafas keluar itulah syariat dan nafas masuk itulah hakikat. Maka sesungguhnya disinilah sahabat adalah merupakan kunci pemahaman yang harus kita satukan, tauhidkan tadi semua, ya. Mulai malam hari ini barangkali kita akan bahas tentang bagaimana kuantum juga. Nah disinilah sesungguhnya dahulu sahabat adalah selalu adalah dari zaman ke zaman perseteruan antara agama yang selalu melihat segala sesuatu itu ke dalam. Agama segala sesuatunya adalah abstrak. Apa yang bisa kau lihat tentang surga, neraka, barja, syirat tadi semua. Nah, tetapi sementara ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu yang dohir, materi, wujud, nyata. Maka disinilah sesungguhnya kalau kalian jeli membacanya sebetulnya Al-Quran, Allah sudah menyiapkan dua ayat, baik Qur'aniyah ke dalam maupun adalah ayat-ayat kauniyah keluar. Nah disinilah sesungguhnya tujuan kita adalah kembali wahada yuwahidu tauhidan adalah menyatukan dohir dan batin. Kalau keluar saja syirik, masuk saja ke dalam kafir. Nah disinilah sesungguhnya adalah bagaimana sebagaimana Tuhan Abdul Qadir katakan fal insanu ala nau'aini adalah jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun khosun. Jadi insan itu dibagi dua, dohir dan batin, yang ke dalam dan yang keluar. Tapi ke dalam dan keluar itu sahabat penyambungnya adalah nafas. Maka yang Abah ajarkan selama ini ya baik kepada marilah kita mulai cara pandang kita adalah kita luruskan. Nah ini jangan terjebak dalam bentuk ya. Allah itu wujud ada, tapi jangan terjebak pada bentuknya segala yang ada. Karena itulah pada saat manusia terjebak pada bentuknya segala yang ada, disitulah kalian tidak bisa tersambung pada Tuhan. Disitulah kalian masalah, karena ada makhluk lain yang bukan Tuhan dalam pandangan kalian. Maka inilah tentang Nabi Ayub yang harus bebas dari penyakit kulit dan Nabi Yakub yang harus bebas dari penyakit buta. Dan demikian pula adalah Yusuf yang terpenjara, sahabat ya.
Maka Abah bukan sedang merubah syariat. Tadi semua silakan yang Kristen lakukan demikian, silakan yang Buddha, yang Hindu, silakan yang Islam lakukan sebagaimana kalian sudah lakukan. Yang ingin Abah inginkan adalah bagaimana menyatukan kalian dalam satu yang berjudul cinta. Karena pada saat Tuhan sudah tajalli di alam ini berbagai macam bentuk, kenapa kita tidak mampu melihat Tuhan lain dalam bentuk yang lain? Bukankah di alam dunia sahabat Tuhan sudah mendohirkan segala apa yang dari kayu, maka nampaklah bentuknya. Ada yang mulia, ada yang hina, ada yang indah ukirannya, ada yang tidak indah. Tapi pada saat kalian sudah belajar tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, sesungguhnya bukan jangan terjebak pada bentuk dan rupa yang di luar itu. Bukan pada asbak kayu, bukan pada pagar kayu, bukan pada plafon kayu, bukan pada kusen kayu, bukan pada roda kayu, bukan pada tasbih kayu. Tapi kalian harus memandang dia yang satu itu pada kayu. Maka kenapa kalian menghinakan asbak kayu dan memuliakan adalah kayu kursi kalian, kayu Jepara misalnya. Pada dasarnya kalau semuanya hanya kayu tadi semua. Kalau seandainya demikian juga ada pada saat saudaramu adalah berkeyakinan adalah Buddha, Hindu, Kristen, Islam, Yahudi, apapun itu. Kenapa pada saat dia ingin berbaju Yahudi, berbaju Nasrani, berbaju Buddha, kalian tertipu juga di situ. Nah disinilah sesungguhnya kalau kalian ingin tersambung pada Allah, nah inilah kuncinya di Muharram itu. Kenapa? Para kisah Nabi dan Rasul itu bebasnya di Muharram. Tadi semuanya. Inilah yang pada malam hari ini Abah ingin memberikan adalah bagaimana membuka tirai Tuhan. Menyambungkan, karena dalam sholat juga kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tiada hadirnya hati. Termasuk juga dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad yang zikron kasiran. Zikr yang kasiron itu yang mana? Tadi semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Nah, zikir yang banyak itu adalah tentang bagaimana napas masuk, sadar napas masuk dan sadar napas keluar. Karena zikir yang paling nyata adalah itu. Adalah bagaimana secara syariat napasmu keluar. Itulah di dalam wudu adalah ada istinsyak, ada istinsyar. Tetapi dalam air wudunya sendiri disebut air mutlak. Kenapa kalian bingung? Mau air es boleh, air salju boleh, air sumur boleh, air hujan boleh. Tadi semua ya. Air sungai boleh. Tadi semua. Kenapa kalian suka menilai-nilai adalah wujudnya daripada air? Mari kita belajar memandang bahwa kemanapun kau hadapkan hanya melihat air. Inilah wahada yuwahidu tauhidan adalah sesungguhnya Allah sedang melatih si jiwa adalah tentang mentauhidkan Allah. Kalau tidak berarti itulah yang menjadi persoalan manusia selalu pirok dengan Tuhannya. Pada saat kamu napas keluar saja kata Abah juga kamu syirik. Tadi semua. Tetapi pada saat napas masuk saja ke dalam kamu adalah kufur. Tadi semua. Ya. Maka yang disebut tauhid adalah satukan napas masuk dan napas keluar. Istinsak dan istinsar itulah kenapa di wudu diajarkan. Maka disinilah sahabat adalah bagaimana. Kata Abah juga. Nah ilmu pengetahuan hari ini maka kata Abah. Sehebat-hebatnya ulama dulu tidak akan bisa hebat pada ulama hari ini. Karena Imam Ghazali hanya berlandasan pada 4 ilmu. Sementara sekarang maaf Abah saja berlandaskan pada 12 ilmu. Ada termasuk ilmu filologi, geologi, genetika. Termasuk ilmu kuantum dan lain sebagainya yang tidak dimiliki oleh mereka. Maaf ini kalian harus mulai membuka wawasan tentang itu. Ya. Kalau tidak, maka berarti kita akan siap untuk terjebak dalam ketidaktenangan, ketidakdamaian, ketidakbahagiaan, ketidakfahaman. Bahkan tidak akan pernah bisa sholat. Karena ingatlah, Tuhan menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan keadaan zamannya. Zaman Nabi tidak perlu ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani. Bahkan zaman Nabi tidak perlu Quran itu adalah dikasih kiroat, dikasih tajwid, tidak perlu tadi semua. Nah inilah kalian harus memahami. Kenapa hari ini? Nah hari ini Allah telah melengkapi segalanya sesungguhnya. Dengan berbagai macam pengetahuan. Walaupun ini pun belum selesai. Nah inilah makanya kita harus mulai cerdas. Maka ada ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kaumiyah sahabat. Karena memang manusia dijelaskan oleh ulama yang sekelas Tuan Sabdul Qadir pun sudah dikatakan. Pal insanu ala nau'aini jismaniyun waruhaniyun. Fal jismaniyun insanun amun waruhaniyun insanun khosun. Jadi insan yang am dan yang khos harus satukan dengan napas.
Hari ini Abah live karena napas masuk dan napas keluar. Kalian yang nonton karena napas masuk dan napas keluar. Karena napas keluar saja kalian tidak masuk, kalian tidak bisa nonton Abah. Atau napas masuk saja tidak mau keluar, juga kalian tidak bisa nonton Abah. Ini semua terjadi karena napas masuk adalah napas keluar. Maka ada bahasa tanzih, ada bahasa tasbih tadi semua. Tasbih adalah syariat, adalah. Maka tadi setiap napas yang keluarkan ada takdir yang kau buat sebenarnya. Disinilah karena manusia tidak mengerti hukum-hukum Tuhan dan juga hukum fisika. Bagaimana tarik menarik antara gaya gravitasi bumi dan gaya sentripetal adalah harusnya kita satukan. Dohiron wa batinan. Maka penyatuan diri yang dohir dan diri yang batin itu pada nafsul mutmainnah. 3 ke bawah, 3 ke atas. Maka pertengahan perjumpaan disebut alam arwah adalah pada alam itulah kita bertemu sesungguhnya. Dan Allah menunggu kita di alam itu. Maka dia menunggu kita dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena kita sudah turun terlalu ke bawah. Maka itu tadi, maka disuruhlah kita kembali kepada Allah yang disebut dengan taubat. Taubat itu kembali. Taba yatubu taubatan. Al-inabatu ila daril khulud. Kembali al-inabah. Kembali. Di mana? Tadi kan ada la ilaha illa Allah. Di Allah inilah Muhammad Rasul Allah. Maka 3 ke bawah, 3 ke atas. Maka nafsul mutmainnah adalah pertemuan antara dohiron wa batinan. Itulah harusnya kita ini adalah kembali kepada Allah. Itu adalah pada kesadaran Idris. Itulah yang disebut nafsul mutmainnah. Karena di situ kau sudah darosa, belajar, memahami tentang siapa diri dohirmu dan siapa diri batinmu. 7 langit yang ada pada dirimu dan 7 bumi yang ada pada dirimu. Karena kita ini adalah miniatur daripada kerajaan Tuhan itu sendiri. Maka ada jannatul ma'wa di tubuhmu itu. Maka Tuhan Syaikhul Qadir menjelaskan fal awalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Wasani adalah al jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatul na'im. Wasalisu al jannatu fi alamil jabarut wahwa jannatul firdaus. Ada ruh jismanimu di jasad pada napasmu keluar. Maka disinilah sesungguhnya manusia dengan mencintai makhluk bumi ini saja adalah syirik. Tidak mampu menyaksikan Allah pada segala tasbih yang keluar ini. Tapi dia juga pada saat manusia tanzih masuk saja ke dalam, maka dia pun kufur. Dia tidak mampu melihat yang dohir. Tidak mampu melihat Allah. Maka siapa bilang suruh membenci dunia ini? Yang harus kalian adalah sambungkan dohir. Di sebalik dohir ada yang batin. Adharawis ngadarkan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Ada dikatakan adalah ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun khasun. Yang khusus dan yang umum yang harus kita satukan. Dengan nafas keluar yang disebut tasbih. Nafas ke dalam yang disebut dengan tanzih, sahabat. Istinsyak, istinsyar. Tadi semua. Hu Allah. Tadi semua. Ya, itulah. Sebetulnya adalah pin Allah yang harus kita rasakan. Maka bukan harus menghilangkan. Nah, kenyataannya sahabat yang dohir ini. Sekarang dulu barangkali adalah. Selalu orang menggunakan istilah agama. Yakin, akal, surga, neraka, barja, syirat. Nah itulah memang merupakan adalah instrumen akhirat. Tapi Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari instrumen akhirat itu adalah keluar dari dirinya. Memang dia akan nyasar. Maka tadi harus ke dalam itu. Karena unsur yakin ke dalam. Surga ke dalam. Di sini letaknya. Neraka pun di sini letaknya. Tadi semua. Tetapi siapa yang mencari keluar? Nah inilah sekarang manusia yang mencari surganya keluar. Tadi akhirnya menjadi dia tidak sadari. Dia telah menjauhi surganya sendiri dan masuk ke dalam nerakanya sendiri. Maka ada ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah. Tadi semua. Nafasmu adalah ayat melahirkan ayat kauniyah. Sementara nafas ke dalammu melahirkan ayat Qur'aniyah. Disinilah sesungguhnya kenapa kita ini nafahtu, ditiupkan, dihembuskan, sahabat. Itulah yang dihembuskan adalah tasbih. Tasbih Allah lah yang menjadikan segala perkara. Tapi kita harus mengembalikannya ke dalam disebut dengan tanzih tadi semua. Maka inilah tujuan kita dalam mentauhidkan Allah. Maka manusia itu akhirnya karena manusia dohir. Sementara manusia dohir akan ada dalam kesulitan.
Dan syatoilah sekalipun adalah al-kaunu kullu zulmatun wa innama ana rahu dhuhurul haqqi fihi. Jadi ada yang bagian dohir, ada yang bagian batin. Tadi semua. Kalau kamu bagian yang dohir, nah siap-siaplah kamu menderita. Permintaanmu tidak akan diijabah. Keinginanmu tidak akan tercapai. Karena yang menentukan apa yang dohir itu yang batin. Tapi pada saat kamu doang yang batin ke dalam, maka kamu tidak punya hak apa-apa. Rizki yang dohir di luar. Maka tadi manusia ini nggak jelas tadi semua. Tadi maka dikatakan mata waqafa matlabun anta talibuhu adalah birabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau meminta dengan bersandar pada Tuhanmu. Maksudnya kepada yang dalam. Tadi semua. Wala tayasyara matlabun anta talibuhu binafsika. Dan permintaan tidaklah mudah bila engkau meminta dengan bersandar pada dirimu yang dohir. Maka disinilah kita harus mengawinkan diri yang dohir dan diri yang batin. Tasbih, tansih ke dalam. Mari kita lihat. Kita lihat apa pandangan para ulama tentang tasbih dan tanzih adalah kita lihat tadi semua. Ya. Nah inilah sesungguhnya maka baginda Nabi la sholata illa bihuduril qalbi, hudur tadi semua. Karena kita ini adalah bahkan dalam hikmah yang lain Syaitan berkata la tastagrib wuqal aqdari ma dumta fi hadhihi dar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuh jasadmu itu. Karena tubuhmu akan selalu musyrik selama nggak disatukan ke dalam. Tadi semua. Maka disinilah harus kita pahami kenapa kata hikam ada harawis ngadhirkan Allah wujuda kulla syai'in li'annahu karena satunya Allah ada al-batin. Ingat. Bahasa nafahtu sahabat. Contoh kata Abah juga. Gelas ini. Kaca. Dia menjadi gelas kaca. Ini tiupan kaca menjadi gelas kaca. Dialah yang menjadikan. Maka disinilah. Sebetulnya ada tasbih adalah untuk si gelas kaca. Ada tanzih adalah tadi. Yang keluarnya menjadi gelas kaca. Yang ke dalamnya kaca. At-tasbih, at-tanzih. Tadi semua. Demikian pula juga dengan botol ini. Ini kan plastik. Ditiupkan. Mengembanglah dia menjadi botol plastik. Dan demikian pula dengan kita nafahtu pihi mirruhi. Sahabat inilah yang harus kita fahami. Maka sesungguhnya sekarang dengan metodologi kuantum. Ada sesungguhnya bagaimana menyatukan yang di dalam dengan yang di luar. Dan kita sudah kalah. Sekarang mereka Tesla dengan 369. Elon Musk, Bill Gates, adalah Jack Ma. Dan semua konglomerat-konglomerat dunia yang muda-muda ganteng-ganteng itu. Adalah mereka yang mampu menarik segalanya. Sudah mentauhidkan wahada yuwahidu tauhidan. Tadi semua ya sahabat. Nah inilah yang sebagian yang harus kita pahami ya di dalam pemahaman kita. Ada seorang arif bilah mengatakan adalah man arafa Allah bi at-tanzih faqad kafara wa man arafa Allah bi at-tasbih faqad asyraka wa man arafa Allah bi al-jami' bainahuma faqad wahada. Nah inilah kuncinya. Siapa mengenal Allah man arafa Allah bil tanzih. Siapa mengenal Allah hanya dengan tanzih, dengan napas masuk ke dalam. Adalah faqad kafara. Kufurlah dia. Dan karena Allah itu dohir. Allah itu batin tapi Allah itu dohir. Maka itulah syai'illah. Ada harawis ngadohirkan kaca. Wujuda kula syai'in menjadi kaca. Kaca meniupkan dirinya. Tajali menjadi gelas kaca. Maka wujud kaca dan gelas kaca itu adalah sama. Maka disinilah Tuhan sedang mengajarkan. Aku yang lain. Dan disinilah sesungguhnya konsep adalah keberhasilan itu, kebahagiaan itu. Kita, kalau kamu ya musyrik. Kalau Allah hanya Allah, berarti kamu kafir, tertutup, tidak mampu melihat Allah yang dohir. Nah, disinilah konsepnya. Maka ulama man arafa Allah bitanzih faqad kafara. Wa man arafa Allah bitasbih faqad asyraka. Tapi kalau kamu hanya napas keluar, syiriklah, salatmu syirik, haji, apapun ibadah yang dilakukan. Itulah kenapa kata Allah di dalam fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun syahun alladzina hum yura. Karena riya enggak dimasukkan, riya dimasukkan semua adalah kufur. Nah, inilah perlu penyatuan tauhid. Kepada kalian agama Kristen tidak merubah apa tatanan ibadah kalian. Kepada kalian Hindu, Buddha tidak merubah tatanan kalian. Silakan Tuhan kalian sebut Atman. Silakan Tuhan kalian disebut Allah Bapa. Silakan Tuhan kalian disebut Elohim. Silakan Tuhan kalian disebut Allah. Silakan Tuhan kalian disebut Allah. Disebut dengan Hyang Widi.
disebut dengan Atman, silahkan. Karena itu tentang, kalau kalian sudah sadar, kalian akan mengerti. Apa bedanya? Kalau seandainya kayu itu sudah berubah jadi bak kayu, kayu itu sudah berubah jadi meja kayu, kayu itu sudah berubah menjadi kusen kayu, kayu itu sudah jadi kayu. Kenapa kamu bingung? Kalau semuanya hanya kayu yang sudah menyamar dalam wujud yang berbeda. Disinilah sesungguhnya adalah ujian kepada manusia. Maka mari sahabat, wahada yuwahidu tauhidan adalah bagaimana menyatukan Allah. Yang nantinya di penghujungnya itu adalah, maka tadi kenapa baginda Nabi ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nabi Muhammad itu benci kepada tertutup. Tadi kufar di situ adalah tertutup. Kafir dari kata al-kufru. Diambil daripada isbat kepada kufar, petani. Kenapa diambil dari petani? Karena petani suka menyembunyikan biji ke dalam tanah. Nah inilah segala at-tanzih, napasmu ke dalam. Tapi kalau nggak kamu keluarkan berupa syariat, masukin ke dalam berupa hakikat, masukin keluar berupa syariat, inilah sesungguhnya dirimu yang sebenarnya adalah gabungan syariat dan hakikat. Seperti gula dan manisnya, garam dan asinnya, malam dan gelapnya. Inilah sesungguhnya bahwa inilah kenyataan Tuhan yang nyata. Kalau kalian memahami tentang ini, Tuhan itu mau disebut energi boleh, disebut roh juga boleh, disebut Allah boleh. Inilah juga karena kalian nggak paham. Itulah segalanya. Maka apa kata Abah? Segala dalam ilmu pengetahuan sekarang didohirkan. Segala yang keras, meja ini keras, kaca ini keras. Tapi ternyata kaca ini tidak ada. Lihat, seorang profesor membuktikan 40 triliun sel tubuh kita. Setiap sel mengandung inti sel. Setiap inti sel mengandung ada atom. Dalam atom ada elektron, proton, neutron. Di dalamnya ada quark, ada boson. Di dalam boson ada quark. Di dalam quark ada invisible hand. Ada the God spot. Ada titik Tuhan. Lihat saja. Abah sudah contohkan tadi tafakur tadi pagi. Pada dirimu. Kalau tubuh kita ini nggak diliputi oleh Tuhan, maka bulu alismu akan terus memanjang sebagaimana bulu rambutmu. Tapi kenapa dia berhenti? Karena dia sudah mengikuti aturan Tuhan. Sunatullah. Kalau tubuhmu, gigimu saja tidak ada Allah di gigimu itu, maka gigi atas akan terus ke bawah. Dan gigi bawah akan terus ke atas. Manusia gini giginya nih. Tapi tidak. Karena dia ada Tuhan. Kenapa matamu bisa membedakan? Oh ini anakmu. Dan ini adalah anak orang lain. Ini cucumu. Ini cucu orang lain. Tapi kalau pada saat kau melihat dengan cucumu penuh dengan keindahan. Penuh dengan cinta. Kasih sayang. Berbunga. Cahaya. Tapi pada saat lihat. Cucu anak orang lain. Yang bapaknya kamu benci. Kamu melihat cucunya mencibir. Nah inilah. Manusia gak sadar. Apa yang sedang dilakukan. Pada saat dia tidak mampu melihat Allah di dalam segala wujud yang lain. Maka Abah, inilah tentang semuanya drama Tuhan. Tadi al-akwanu dohiru hagirutun. Al-akwan semuanya ada dohir. Dohirnya adalah tipuan. Maka jangan tertipu dengan yang kelihatan. Tapi hati-hati. Maka Abah, selama kamu tertipu dengan yang dohir ini, syiriklah kita. Maka kita harus masukkan ke dalam. Tapi yang di dalam, selama kamu nggak dikeluarkan, itulah napas masuk. Istinsar. At-tanzih. At-tasbih. Masuk keluar. Masuk keluar. Masuk keluar. Sebenarnya sahabat. Bumi yang diam ini. Dia adalah merupakan pergerakan partikel-partikel dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebetulnya. Nah inilah yang manusia sekarang. Yang kata Abah tidak bisa dipahami oleh Ghazali sekalipun. Dipahami oleh siapapun kalian sebut ulama zaman dulu. Nggak bisa. Karena Allah tidak menyiapkan itu adalah saat itu. Dibutuhkannya saat ini. Maka dalam hikam, doa itu bukan tidak diijabah. Tapi doa itu diijabah adalah pada bentuk yang dia kehendaki. Pada waktu yang dia kehendaki. Bukan pada bentuk yang kau kehendaki, pada waktu yang kau kehendaki. Coba bayangkan kalau zaman Nabi sudah ada GPS. Bayangkan zaman baginda Nabi sekarang. Enggak, bukan begitu. Maka disinilah kita harus cerdas. Maka itulah dalam Al-Quran. Agama itu ada untuk orang berakal. Baginda Nabi bersabda, agama itu untuk orang yang berakal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Karena tadi, untuk memahami yang dohir ini membutuhkan ilmu akal. Kecerdasan. Ya.
Itulah maka kenapa Allah mengingatkan wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Dan sesungguhnya kata Allah, manusia itu dalam beragama, berkeyakinan hanya menganggap sangkaan saja. Surga sangkaannya, neraka sangkaannya, barja sangkaannya. Apa yang bisa kamu buktikan? Tadi semua. Kalau bahasa kasarnya bercandanya kata Abah, kalau memang neraka di sana itu ada, ayo gambling sama Abah. Kalian 1 juta Abah serangan. Nah itu. Bagi orang yang sadar, itu sudah ngerti hukum Tuhan, itu hal yang mustahil. Tadi semua. Ya. Karena kalian nggak ngerti, Tuhannya itu masih duduk di atas aras. Tuhannya itu adalah Tuhan-Tuhan yang ya, jadi hantu. Hantu. Nah ini sekarang Tuhan yang jadi hantu. Tadi semua. Padahal dia itu dohir. Maka ada bagian dohir, ada bagian yang batin. Ada istinsak, ada maka tadi man arafa Allah bil at-tanzih faqad kafar. Wa man arafa Allah bil at-tasbih faqad asyraka. Wa man arafa Allah bi al-jami'i bainahuma faqad wahada. Nah itulah. Siapa mengenal Tuhannya hanya dengan tanzih yang ke dalam. Batin, oh surga itu nanti rahasia. Nah itu kafir, itu kufur itu. Karena ada bagian tadi maka dikatakan lagi oleh mereka para man arafa Allah bil at-tasbih faqad asyraka. Tapi yang keluar juga syirik lagi. Masuk ke dalam kafir, keluar syirik. Terus gimana pilihannya? Inilah tujuannya adalah dikatakan waman arafa Allah bi jami'i bainahuma adalah faqad wahada. Itulah wahada yuwahidu tauhidan. Satukan dohiran wa batinan. Itulah sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita. Al-abid wal ma'bud wahid. Itu. Yang mencipta dan dicipta wahid. Yang menyembah dan disembah wahid. Yang mengingat yang diingat wahid. Itu. Kalau nggak begitu tadi mengingat aja syirik. Diingat saja kafir. Coba. Terus mau pilihan mana? Kamu sholat saja syirik. Itulah. Syaikhullah mengatakan, al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi pihak. Amal itu bangkai, amal itu hanya patung, amal itu tidak ada artinya apa-apa, mati. Tapi ruhnya amal itulah ikhlas. Ikhlas itulah pada saat engkau tidak ada, bukan engkau, tapi yang di dalam pelakunya. Tadi, at-tanzih itulah pelakunya, at-tasbih itulah yang muncul kelihatan. Nafas keluarlah disebut dengan istinsak. Tapi masuk yang ke dalam lah istinsar itu. Di semua. Syirullah, nurullah itu. Maka kata ada kun, ada fayakun. Di sini betapa bahayanya manusia dengan sangkaan-sangkaan yang salah. Akhirnya dia telah, maka kata 90% kesolatan manusia adalah apa yang kamu tarik dalam pikiranmu itu. Karena kamu nggak mengerti siapa dirimu itu. Sangkaanmu pada anakmu, pada negara, pada manusia, pada apapun. Dia akan menjadi datang pada dirimu. Coba kata Abah. Sangka 10 hal. Catat oleh kamu. 10 yang baik. 10 yang buruk. Semua akan terjadi. Coba buktikan. Karena kamu adalah bukan kamu. Tadi semua. Ya. Maka inilah yang harus kita bangun sekarang kesadaran. Tadi semua. Tadi. Inilah yang apa namanya. Mari kita lihat sedikit ya. Kenapa napas masuk dan napas keluar itu penting pada kita. Ada istilah di dalam dikir napas itu adalah surat at-tanzih. Tanzih itu adalah apa namanya dari kata nun ya, zaiha, nazaha ya. Jadi kata dasarnya adalah nazaha. At-tanzih itu nazaha itu artinya mensucikan, menjauhkan, membebaskan diri dari kekurangan dan noda. Tadi jangan sampai berbuat syirik. Nazaha tadi. Maka boleh juga dalam bahasa Arab tanzih berarti membersihkan sesuatu campuran atau mengangkat dari kekotoran, kesyirikan. Tadi jangan satukan hak dan yang batil itu mengadakan, ya. Maka dalam konteks teologis atau ketuhanan, tanzih berarti menetapkan keagungan Allah yang mutlak yang ke dalam itu. Artinya segala gerak tubuh ini adalah segala gerak wayang ini mutlak adalah gerak dalam.
Segala yang maujud ini sebenarnya mutlak adalah dia yang wujud, gitu loh. Ini pahami nih, ini konsep nih. Sebenar-benarnya gelas kaca ini kaca. Sebenar-benarnya botol plastik ini ya plastik. Sebenar-benarnya asbak kayu itu ya kayu. Sebenar-benarnya kamu yang dohir itu ya diri yang batin. Sebenar-benarnya tasbih itu atansi. Gitu. Sebenar-benarnya sirullah itu nurullah. Sebenar-benarnya kun itu adalah ya kun tadi. Tadi semua. Ya. Sebenar-benarnya makhluk adalah khalik. Gitu. Sebenar-benarnya itulah. Disinilah al-insanu sirri wa anna sirrahu. Tadi. Wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Coba pahami ini sahabat. Kalau nggak begitu, tadi ibadah kamu syirik, tadi nggak ibadah kamu juga. Coba. Nah disinilah penjengnya ada tauhid wahada yuwahidu. Maka sekata Abah, persoalan sekarang di akhir zaman ini adalah tauhid. Kembali lagi. Sementara misi yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah tauhid. Maka beliau bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bila Nabi bersabda kepada Ali, ya Ali, apa namanya? Zaddidu imanakum ya Ali, perbaharui imanmu. Kaifa yujaddidu iman, bagaimana memperbaharui iman ya Rasulullah? Tadi aksiru min qauli la ilaha. Orang sekarang begitu aksiru min, dia kira ngamperbayang lah sampai 7 hari 7 malam la ilaha illallah. Tapi nggak pernah dinafikan. Karena Abah sudah ajarkan kalimat la adalah yang nafikan, kamu tidak wujud. Nah itulah at-tanjih dan tasbih. Tasbih, tariklah yang dalam keluar, yang luar keluarkan ke dalam. Tadi ada harawis ngadeharkan kaca wujuda kula syai'in menjadi gelas kaca. Li'annahu, karena satu kaca adalah al-batin pada gelas kaca. Tadi watowa dan tugas adalah si gelas kaca adalah apa namanya wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Sekarang dia sudah jadi gelas kaca. Li'annahu, karena satu kaca ad-dohir tuh. Jadi tadi yang istinsar, tanzih dan tasbih, yang di luar masukin ke dalam, yang di dalam keluarkan. Allah. Itulah. Maka kata Abah, duduklah 5 menit. 10 menit. Di waktu adalah tadi kan kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika. Wadkur rabbaka fi nafsika. Pada dirimu. Dalam dirimu. Ingat itu. Tadi bukan Tuhan yang ada di aras mana-mana. Pada dirimu. Karena kamu adalah aku. Aku adalah kamu. Itulah kenapa apa namanya, Allah pun berkata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuh, aku Allah tidak akan merubah nasibmu sebelum tuh sinaps itu. Nah itu yang bernapas itu. Nah, tadi maka kuncinya pada napas. Itulah kenapa yang sifat wujud itu disebut sifat nafsiyah. Dan manusia disebut jiwa nafs. Tuh, tentang nafas. Kullu nafsun. Nah itu. Maka kenapa napas itu tidak akan mati? Karena napas itu wujudnya ruh. Maka Abah tadi semua. Dunia ini tidak akan hancur. Tadi semua. Hanya ada dan diadakan. Karena tadi berlakulah hukum energi. EMC kuadrat. Hukum kekekalan energi. Karena semua materi ini adalah energi. Tadi semua. Tadi kalau tidak ada energi. Tadi semua. Kalau tidak ada. Maka kata Abah juga, kalau tidak Allah yang meliputi, silahkan kamu nyebutnya Allah. Ilmu pengetahuan menyebutnya energi. Orang-orang kerohanian menyebutnya ruh. Orang lain menyebutnya jiwa. Yang lain menyebutnya atman. Yang lain itu hanya istilah sebutan saja. Tapi pada dasarnya dialah sang pemilik energi itu. Maka lihat gigi dari atas tumbuh, berhenti di situ. Nggak terus saja nongol ke sini ke bawah. Betapa repotnya kamu, kita ini. Akan terus kayak rambut dipotong gitu. Mana mau potong gigi? Semua. Tidak sahabat. Tadi semua. Karena ada Allah di sini. Meliputi semua. Wasi'a kursiyus samawati wal ar. Gigi bawah nggak naik terus ke atas. Berhenti tadi semua. Kalau salah saja desain Allah itu. Begitu.
Nah inilah yang Abah suka marah dengan sekarang kelahiran sesar. Maaf, ini adalah juga salah satu biang penyebab adalah manusia tidak sadar pada Tuhan adalah sudah keluar dari kodratnya masing-masing dari semua. Ya, jangan menganggaplah inilah yang Abah sih sesarnya nggak ada masalah, tapi anggapanlah bayinya lebih besar dengan anggapan ususnya melilit, anggapan bahwa dia sudah lemah, anggapan air ketuban ini. Sebetulnya dia telah merendahkan Tuhannya sendiri. Pada saat kau rendahkan Tuhanmu sendiri, maka akan banyak dampak yang akan kau terima sebagai ibu dan juga anakmu sebagai anak. Tadi semua. Disinilah kita adalah harus mengerti tentang sunatullah, sahabat. Maka kenapa kita ini? Nah itu harus dipahami. Ya, tidak boleh anal seks, tidak boleh tadi semua. Ya, nah inilah karena kita harus masing-masing lobang mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, pantat untuk buang dan lain sebagainya. Disinilah kita harus kembali kepada standar hukum Tuhan yang harus kita pahami. Pada saat kita melanggar hukum-hukum Tuhan, maka ibaratkan kita adalah planet atau satelit yang keluar dari orbit. Mulailah berbenturan kita ini. Nah, orang yang sekarang dalam kehidupan itu susah, sesungguhnya dia sedang keluar dari orbit. Tabrakan dengan meteor ini, tabrakan dengan komet ini, tabrakan dengan itu. Coba kalau kalian berputar pada porosnya. Sebagaimana surat As-Samsi tadi. Was-samsi wad-duhaha wal-qamari idha. Wan-nahari idha. Wal-laili idha. Wa nafsi wa man sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung yang membersihkannya, mensucikannya. Sungguh rugi yang mengotorinya. Dari semua sahabat. Ya, yuk. Jadi napas masuk itu adalah sesungguhnya disebut tanzih. Tadi semua. Bagaimana mensucikan Tuhan, mentauhidkan Tuhan dengan napas masuk itu. Tadi mengembalikan kata hikam, ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, sudah mendohirkan kaca wujuda kulla syai'in menjadi gelas kaca. Nah itu li'annahu karena satu kaca al batin, batin pada gelas kaca, tapi batin bukan berarti tidak terlihat, nampak seluruhnya. Ini juga kaca, bawahnya kaca yang meliputinya. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ar, luar dalam samping kiri kanan diliput oleh kaca. Tuh. Maka itulah kepada Allah tidak boleh ditunjuk. Bagaimana si gelas kaca menuduh Tuhannya yang meliputi dirinya ditunjuk? Itulah kenapa tidak boleh ada 10 makulat yang tidak boleh ditunjuk di dalam. Bagaimana di dalam? Yang dia sendiri. Bagaimana di luar? Ya dia sendiri. Tadi semua. Coba. Inilah. Jadi tentang at-tanzih sahabatnya. Jadi tanzih adalah tarikan napas ke dalam, adalah membentuk kekosongan diri dari segala gambar menafikan. Tariklah semua ini. Langitnya, lautnya, maka kata apa? Allah. Pernah lihat film Krishna? Dia tarik laut, langit, bumi. Allah, tasbih. Tarik masuk. Tanzih. Wujudkan. Tasbih. Di luar dan di dalam sifatnya sama. Al-abid wal ma'bud sama. Sifat menghidupkan yang di luar karena sifat menghidupkan yang di dalam. Maka berlakulah. Disitulah adalah yang dijelaskan tadi oleh apa namanya di dalam yang sebelumnya oleh Abah. Jadi meniadakan bentuk, mengosongkan diri dari segala gambaran. Nah tadi ada tanzih, masukan. Bukan lagi Hindu, Buddha, Kristen, bukan lagi anjing, manusia, babi, masukkan ke dalam. Bukan lagi gelas kaca yang sudah jadi gelas, yang jadi kaca yang sudah jadi piring, kaca yang sudah jadi kusen, kaca yang sudah spion, kaca. Sekarang balikan kepada kaca. Sebenarnya aku tidak ada, yang ada kaca. Itulah tanzih, masukkan ke dalam. Supaya tidak syirik, karena kalau taruh di luar syirik. Nah, tapi juga kalau seandainya hanya masukin saja ke dalam, tapi nggak dikeluarkan. Itulah nafahtu fihi min ruhi. Tasbih. Tasbih mengeluarkan, tanzih memasukkan ke dalam. Itulah hakikat zikir napas ya.
Jadi napas kita ini sumber tarik ke dalam. Tadi semua ya. Napikan semua yang di luar. Napikan, isbatkan ke dalam yang di dalam. Tadi semua ya. Nah, kata tasbih, nah sebaliknya yang keluar sekarang tadi at-tanzih yang ke dalam, tasbih dari kata shin, ba dan ha. Maka dari kata sabbah tasbih itu ya. Jadi apa sabbah? Menyerupakan, membuat mirip apa yang sudah dimasukkan ke dalam, kamu keluarkan lagi. Ternyata sifat, nah itulah sifat yang di dalam dan sifat yang di luar memiliki kesamaan. Karena dia dan aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah di sini ya. Tapi udah masuk dulu ke dalam. Maka kata dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Irji'i dulu. Tadi semua. Nah gitu. Baru doakan fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Nah itulah dengan tasbih ya. Jadi kata tasbih ya, jadi menyerupakan tasbih itu. Kalau dalam bahasa Arab adalah apa namanya? Contohnya adalah apa namanya? Sabahtu Zaidan bil Asad ya. Sabahtu Zaidan, menyerupakan Zaid dengan singa tadi. Menyerupakan apa yang tanzih ke dalam, maka kata apa? Tariklah apa yang menjadikan keinginanmu itu tanzih, maka keluarkan tasbih tadi semua. Tasbih itu maka yang di luar, yang di dalam sama tadi semua ya. Jadi tasbih memiliki makna adalah menyerupai ciptaannya ya. Dalam arti memiliki sifat-sifat yang dimanifestasi, kan kita manifestasi semuanya. Ada nah, menyerupai, ada yang di dalam. Ada yang di luar menyerupai, ada yang di dalam. Hidup yang di luar menyerupai hidup yang di dalam. Ilmu yang di luar menyerupai ilmu. Nah, disitulah kamu sudah tiada lagi batas. Dari semua ya. Jadi kalau Allah itu maha mengetahui, maka manusia ada banyak mengetahui. Karena mengetahuinya Allah. Tadi innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba mencintai aku bunuh dia. Siapa yang mencintai? Yang mengembalikan ke dalam atansi. Dan itulah yang dikatakan dikron kasira. Napasmu, maka baginda Nabi bersabda, man akhraja napasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang masuk keluarnya, maka Abah gunakan dengan maaf ya kalau Abah suka ngerokok dengan tarikan Allah. Terserah kalian menilainya apa. Biarkan itu untuk Abah aja. Ya. Dan tiap hari kita sebetulnya merancang, mendohirkan, merancang, mendohirkan, planning, actuating, planning, actuating. Coba indahnya dunia ini. What you want, what you get, itu semuanya. You will get anything you want to get. Inilah yang disebut kun fayakun. Atanzi atasbih. Kan tasbih itu adalah tadi. Dari kata shin ada sabbah. Sabbah itu adalah apa namanya? Mengena atau menyerupakan tadi semua. Kan Allah itu laisa kamitslihi, tapi itulah maka yang menciptakan, yang diciptakan sama wujudnya dengan menciptakan, yang menjadikan anjing yang menjadi anjing, yang menjadikan manusia yang jadi manusia, yang menjadikan batu yang jadi batu. Maka lihat berlakulah hukum alam semuanya. Tadi semua ya. Tidak ada makhluk ini yang menentang. Sampai Allah katakan bulannya, mataharinya, buminya, gunungnya. Tidak ada. Kecuali manusia yang selalu menentang. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya dia yang mensucikan itu tadi. Mensucikan juga tadi. Mengembalikan at-tanzih. Tadi. Qad aflaha man zakah, yang sudah balikan dengan napas masuknya ke dalam. Sadar kepada wujudkan. Allah. Itulah syirullah. Nurullah. At-tanzih. At-tasbih. Tadi semua ya. Berarti engkau yang dia gagah tadi kau dohirkan keluar. Yang dia kaya tadi ke dalam, keluarkan makamu. Allah. Ya, latih ya. Tadi semua. Kalau kamu udah bisa asik benar tadi semua. Mau kemana kamu? Mau apa kamu? Tadi semua. Ya. Inilah di dunia ini surga. Tadi semua. Kata Jack Ma, what you think, what you get. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau dapat. Tadi semua. Ini kita malah mikirnya susah, sengsara, hutang, judi online,
neraka, siksa kubur. Kita yang serem yang bikin yang takut-takut. Muncullah tadi siksa kubur, nggak sadar pada dirimu itu. Nah inilah jebakan Batman dari orang-orang yang akhirnya diserap oleh orang Islam mentah-mentah tanpa dengan akal. Padahal agama itu untuk orang yang berakal tadi semua. Ya. Jadi disinilah sahabat bahwa jadi kata tasbih berarti mengenali bahwa Allah menyerupai ciptaannya. Ya. Dalam arti memiliki sifat-sifat yang dimanifestasikan melalui ciptaannya. Contoh, Allah mengetahui, manusia juga mengetahui. Allah Maha Pengasih, maka juga sama. Seorang ibu itu mengasihi. Karena itulah maka surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi juga bukan menyerupakan bentuknya, ingat itu. Menyerupakan sifatnya. Nah tadi kata Abah. Jangan merampok hak rububiyah wujudnya. Jangan merampok sifat rububiyah kita ini hidupnya. Tapi adalah yang harus kita ambil adalah ketergantungan kita kepada sifatnya. Seperti bagaimana gelas kaca ini tergantung pada kaca. Asbak kayu ini tergantung pada kayu. Dohiron ini tergantung kepada bagian diri. Kalau kata Syaitan Qadir adalah pal insanu ala nau'aini jismaniyun waruhaniyun. Pal jismaniyun insanun amun. Waruhaniyun adalah insanun khosun. Yang amun butuh pada yang khosun. Yang dohir butuh pada yang batin tadi. Maka tadi bagaimana menelan diri ke dalam, mengeluarkan dia. Nah itu latihannya ya. Jadi bukan menyerupakan bentuknya. Itulah maka manusia suka salah menuduh dengan padahal yang sebenarnya adalah mengakui pantulan sifatnya pada dalam makhluk. Nyatalah hidupnya pada makhluk, pantulan nur af'al Allah pada makhluk, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah pada kita, nyata semua ya. Nah inilah yang sebenarnya adalah keseimbangan. Maka kata Abah dalam apa yang dikatakan tadi seorang para arif, bila dikatakan man arafa Allah bi at-tanzih faqad kafar, wa man arafa Allah bi at-tasbih faqad asyraka, wa man arafa Allah bi al-jami' bainahuma faqad wahada. Tadi ya, siapa mengenal Allah hanya dengan tanzih yang masukin ke dalam, Allah itu batin. Selama Allah itu nggak kelihatan, kafirlah kamu itu sebenarnya. Tadi semua. Tapi sebaliknya yang dikatakan adalah waman arafa Allah bi at-tasbih faqad asyraka. Tapi yang keluar, yang kelihatan musyrik lah. Tadi semua. Ke dalam kafir, keluar musyrik. Seharusnya tadi menyatukan adalah tadi makanya. Kata Imam Ghazali tadi semua. Syariat tanpa hakikat adalah kosong. Hakikat tanpa syariat adalah batil. Waman bainahuma faqad tasaddaq. Gabungkan syariat dan hakikat tadi. At-tanzih dan at-tasbih. Syirullah dan nurullah. Istinsak dan istinsar. Napas masuk dan napas keluar. Napas keluar Allah. Satukan. Karena sekarang Abah sedang live ini sedang masuk, napas masuk dan keluar. Tadi semua. Tanzih, tasbih. Tanzih, tasbih. Insya Allah kalam ini keluar. Tidak ada, bukan kalam hawa nafsu yang tumbuh dari bangkai ini. Karena bangkai ini sudah mati kalau udah kayak begitu. Maka jangan aneh omongan Abah. Tadi semua. Ya, karena bukan lagi Abah yang ngomong. Tadi semua. Inilah yang harus dipahami. Ya. Maka barangkali mungkin kalian akan bilang sombong. Abah bilang ke semua. Kalau Imam Ghazali hidup di zaman ini, dia akan datang ke Abah. Nah coba dengar tuh. Pasti kamu bilangnya sombong kan. Karena ini yang bicara ini bukan aku tahu. Tapi tahu aku. Ini yang bicara ini bukan kurung lagi. Tapi kuring. Pahami oleh kalian. Terserah kalian. Mau seperti apa. Mau kembali kepadaku. Atau kau jauh daripadaku. Itu saja. Terserah. Tadi semua. Ya, pahami ya sahabat dua hal ini adalah, maka dikatakan adalah tauhid sejati adalah keseimbangan antara keagungan, antara yang tak terjangkau yang disebut dengan tanzih dan kehadiran yang nyata dalam setiap napas. Itulah tasbih. Yang tak terjangkau dengan tanzih ke dalam, yang kau nyatakan itulah tasbih. Dan itulah yang disebut tauhid sejati, keseimbangan. Waman bainahuma faqad tasaddaq. Tadi semua. Atau dalam bahasa tadi adalah dikatakan waman arafa Allah bil jami'i bainahuma faqad wahada. Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat. Jamukan Jumat itu.
Kalau tidak, kamu tidak akan isbat. Maka jadilah Sabtu itu kata Allah, qiradatan wa khanajir. Jadilah babi. Nah, itulah. Sebetulnya Allah sudah nyampaikan tadi semua. Itu juga ayat yang dikatakan. Lihat dalam kitab Safinah, ada binatang ghairul muhtaram itu. Pada saat kamu mau tayamum bahasanya, tapi kamu masih tidak mau berwudu, mau tayamum tidak sah karena masih ada air, tapi dipakai air wudu kamu tidak cukup, maka air itu boleh. Kitab fikih mengajarkan, Kifayatul Akhyar, kitab Safinah, berikan kepada binatang. Bagaimana kalau ada dua, anjing, binatang, babi, dan orang yang tidak sholat? Nah gitu. Maka ternyata kata babi, aku beruntung jadi babi daripada orang yang tidak sholat. Nah, ini orang menganggap tidak sholat itu yang laku sholat. Ini yang ngaco lagi. Tadi semua. Yang dimaksud babi itu adalah tadi. Yang tidak sadar napas masuk, napas keluar. Tadi semua. Walaupun kamu sholat, itulah. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbihatan. Sholatmu itulah di rumahmu itu. Hanya tepukan dan siul tangan. Fawailul lil musallin, celaka. Karena sholatnya orang syirik. Tadi semua. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tadi kata Abah juga. Tasbih saja syirik, tanzih saja kafir. Nah itulah kita harus menyatukan. Dan bagaimana Nabi sudah bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayit. Siapa yang keluar masuknya napas tidak menyadari at-tanzih yang ke dalam, at-tasbih yang keluar, syirullah yang ke dalam, nurullah yang keluar, kun ke dalam, fayakun keluar. Tadi kepada menyambungkan dengan maha yang tinggi, at-tanzih ke dalam, menyempurnakan kepada apa yang kelihatan, maka timbullah ruhamau bainahum. Kamu akan menyayangi Hindu, Buddha, Kristen. Oh ternyata Buddha Allah juga, ternyata Hindu juga Allah juga, dalam wujud Muhammad juga. Ternyata Kristen ya Allah juga, dalam wujud Muhammad juga. Oh ternyata ini semua Allah toh. Itulah barulah kamu baru ngerti tentang hakikat hidup dan agama. Berarti kau sudah selesai perjalananmu. Semuanya sudah syuhudul kasroh bil wahdah. Udah nggak tertipu dengan bentuk dan cangkang, rupa dan lain sebagainya. Karena kau sudah melihat yang sebaliknya. Kau tidak terjebak lagi dengan gelas kaca, piring kaca, porselen kaca, kaca lampu, kaca rumah. Karena kau sudah kemana-mana. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'inatu walupas. Kau sudah melihat kaca secara keseluruhan. Kau sudah at-tanzih ke dalam. Sudah at-tasbih keluar. Kau sudah satukan dua-duanya. Wahadai wahidu tauhidan. Satulah dia. Dohiron wa batinan. Berarti engkau sudah menjadi insan tauhid yang sejati. Kalau udah kayak itu. Sudah bebas dari penyakit kulit. Seperti Ayub. Sudah bebas dari penyakit kebutaan seperti Yakub. Sudah bebas dari bui penjara seperti Yusuf. Sudah bebas dari perut ikan yang ditelan oleh tubuhmu sendiri, ikan nun yang menelan dirimu. Tadi semua yang masih salah menilai orang. Hindu, Buddha, kafir. Inilah. Selama itu ada pada dirimu, maka kau belum bisa menikmati surga Jannatul Ma'wa di dunia ini. Dan jadilah dunia ini tempat kesulitan kepadamu. Sebagaimana Syaikhul katakan, la tastagrib buku al-aqdari ma dumta fiha didahar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibunatiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran. Ya, otomatis. Karena keluar tasbih itu tempat kesukaran, tempat syirik tadi semua. Adan buhirmanu rizki. Dosa syirik itu besar, menghalangi rizkimu. Padahal kau ingin dohir, ingin wujud di alam dunia ini, tapi penuh kesyirikan, susahlah kehidupan. Yang tadi. Dan Syaikhullah sudah mengatakan itu. Tadi semua. La tasrik buku al-aqdari madum fi hadidar. Inilah fi hadidar. Maka Allah katakan, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Masukkan ke dalam darul akhirah. Jadikan negeri akhirat. Apapun yang kau lihat. Jadikan negeri akhirat. Karena al-akwanu dohiru hagirutun. Segala akwan ini dohirnya tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Maka sekarang kembalikan ke dalam. At-tanzih. Kembalikan kepada dia. Tapi jangan lupa kau lihat yang di luar juga. Itulah. Matamu melihat makhluk. Hatimu melihat Allah. Itulah perjalanan sejati. Matamu melihat makhluk. Hatimu melihat Allah. Begitu. Tadi. Maka timbullah di alam dunia ini ruhama'u bainahum. Tadi. Maka kata Allah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Udah. Kamu sudah akan berubah nasibmu sekarang. Dunia itu mana?
Walatas jangan lupakan bagianmu di jasad. Di jasadmu itu ada ayyada yu'ayyidu. Karena ruhmu secara tanzih masuk ke dalam sudah. Ada ya'udu, tubuhmu adalah ayyada yu'ayyidu. Kau sudah tanzih, tasbih, tanzih, tasbih, syirullah, nurullah. Wahada yuwahidu tauhidan. Udah jadi satu. Maka sekarang napasmu sudah sholat. Itulah kenapa pantas dalam sholat, perintah sholat itu. Bukan hanya laku sholat. Orang Islam laku sholat tapi nggak sholat. Mereka yang nggak laku sholat tapi sholat. Karena mereka dengan tai chi. Mereka dengan yoga, dengan apa. Itu kan syirullah nurullah sebetulnya. Apalagi mereka yang liko. Sudah lebih ngerti lagi. Allahu Akbar. Orang Islam sampai kapan akan tertipu ini tadi semua. Ibadah tapi maksiat. Orang kok maksiat malah ibadah. Nah, ini jangan salah-salah ya. Karena ibadah itu pada siapa? Bukan aturanmu, bukan sangkaanmu tadi semua ya. Maka itulah saya telah katakan la tasrik buku al-aqdari madum tapi hadiah akan kesulitan. Dan tubuhnya akan selalu benci ini, benci itu tadi. Padahal kalau orang sudah mengembalikan wabtagi fima ataqallahu darul jadi negeri akhirat semuanya, hilangkan, masukkan at-tanzih ke dalam. Maka sekarang adalah wala tansa nasib, nah tubuhmu akan mendapatkan bagian. Tadi semua. Tadi. Itu kenapa alif lam mim istighraq itu? Puji semuanya kepada Allah, maka tubuhmu mendapatkan bagian pujian. Tadi semua. Ya. Tadi. Ya. Inilah yang harus mari kita nikmati. Besok kita pertajam pagi sahabat. Kita pakai gunakan teori rumus tadi semua. Semuanya itu Allah itu ilmiah. Maka kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minaz don itu nggak ada bisa digunakan untuk menunjukkan kebenaran sedikit pun. Karena innallaha alimun. Allah itu adalah ilmiah. Maka kata baginda Nabi, al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Maka membutuhkan ilmu pengetahuan. Tadi semua. Ya. Membutuhkan nalar yang cerdas. Syu'aul basyirah. Untuk masuk adalah. Untuk merasakan dekatnya. Masuklah dengan takhali syu'aul basyirah. Masuklah pada ainul basyirah. Hilanglah dirimu. Ya tadi. Pada saat kau masukkan at-tanzih. Nyatalah dirimu at-tasbih. Tadi semua. Ya. Pahami ya sahabat. Pelan-pelan dengerin tadi semua. Karena nanti kalian akan merasakan. Semua. Agama itu agama itu nyata. Maka kata Allah, innallaha alimun, alima ya'lamu ilman, wa ma'laman fahu alimun, wa dzaka ma'lumun, maklum dan segala perkara kau akan maklum. Nggak ada lagi wallahu alam. Oh, dari semua. Kalau ilmunya masih wallahu alam, ya berarti siap-siap saja nabrak sini nabrak sana. Wong dia Allah itu doang yang tahu, lu nggak tahu. Tadi. Nah, inilah persoalannya tadi semua ya. Tadi. Fa innaha ma'abrazat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun natiha. Jadi menjadikan tempat kesulitan bagi kamu di dunia ini. Ya. Mari kita kembalikan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hayo, jadilah orang takwa. Takwa itu adalah pakaian adalah orang yang telanjang karena al-imanu uryanun, iman itu telanjang walibasuhu taqwa. Nah, sekarang pakaiannya setelah kamu hembuskan lagi ke bawah, berarti sekarang bisa berpakaian takwa kamu itu. Tuh. Sekarang berarti kata Allah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh, fadkhuli fi ibadi wadkhuli sekarang aku jadikan kamu, aku gendong kamu, aku papah kamu. Jalan menanjak aku bikin turun, jalan turun aku bikin datar. Kamu sekarang sudah datar. Itulah kenapa orang yang sudah ditanamkan kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas dalam kitab dalil sama seperti naik buruk, yang mana buruk itu pada saat kakinya menurun dia memanjang kakinya. Karena kamu sudah nggak berpengaruh, kamu digendong. Di pada saat jalan menanjak kamu nggak capek, karena kau sudah melihat bukan tanjakan, bukan pudunan, kau yang melihat pemiliknya. Bukan kaya dan miskin, kau melihat pemiliknya. Bukan susah dan senang, kau sudah bersatu. At-tanzih, at-tasbih sudah jadi satu. Dari semua ya, kau sudah indah di dunia ini. Kau sudah laan napasmu dan menarik kebahagiaan, keindahan kepada dirimu. Sekarang, saat ini. Bukan nanti. Tadi semua. Ya, Ibu Lili yang di Malang, bukan nanti. Tapi sekarang, saat ini. Di sini. Karena ada jannatul ma'wa untuk ibu. Tadi semua. Ya,
Karena tanpa jannatul ma'wa, ibu tidak akan meraih jannatul na'im. Tuh. Kenapa harus ada at-tasbih? Karena tasbih itu yang didohirkan. Karena segala yang dohir itulah. Kenyang itu ada pada yang dohir. Maka walaupun Allah itu batin, coba aja kamu doa kalau nggak percaya. Ya Allah, berikanlah aku kenyang makan. Berikan aku kenyang. Enggak. Karena Allah sudah tadi, at-tanzih dan tasbih. Kata Allah, nggak usah minta kenyang. Tuh makan nasi tuh. Ada aku di situ tuh. Ya Allah, berikan aku hilang haus. Kata Allah, nggak usah. Ngapain kamu minta Allah hilang haus? Minum tuh itu, minum tuh. Yang dohir tuh. Karena itu adalah at-tasbih. Sebetulnya sama. Ingin punya duit juga begitu. Cuma kami pikir, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Kata Allah tuh, ambil tuh, ambil tuh, ambil tuh. Maka, ya Allah berikan aku keturunan. Gitu. Tuh. Tidur itu binimu tuh. Tidur di binimu tuh. Karena dia aku tuh. Gitu sahabat. Ya Karim. Ini orang Islam agamanya udah jadi dongeng tadi semua. Dah, selamat mendongeng lah. Dari semua hari pantas kata Allah walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Tadi kana lahum qulubun la yafqahuna biha. Tertutup mata hatinya. Walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal anam. Abah nanti akan bikin judul. Ternyata kiamat itu tidak ada. Nah itu. Kamu bingung-bingung nanti. Udah neraka tidak ada, surga tidak ada. Sinilah segaranya kamu yang bisa merasakannya. Jadi maksudnya surga, neraka, sekarang. Sedang kau nikmati sendiri. Dan kehidupan ini adalah tidur dan kematian. Tapi kematian, kamulah adalah kehidupan. Maka kalau hari ini kau berpikir sebaliknya, kau terbangun, itulah kematian. Jadi semua. Ya, mari kan matikan diri kita supaya engkau bangun. Ayo, jadi semua. Ya, terima kasih. Sehat semua. Mohon maaf kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.